Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Husani Pratama dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengolahan air asam tambang dengan cara active treatment. Video video ini dibuat untuk tugas mata kuliah dari pengelolaan lingkungan tambang. Oke, mungkin langsung saja ke penjelasannya. Oke, adapun eh, penjelasan yang bakal dijelaskan di kesempatan kali ini itu ada 5. Yang pertama itu ada overview PT Beraukol Energi, yang dimana pada PT ini itu mendapati juga tentang permasalahan dari air asam tambang. Terus yang kedua itu apa itu air asam tambang. Yang ketiga ada dampak air asam tambang bagi lingkungan. Yang keempat itu apa itu active treatment. Terus yang terakhir itu ada metode active treatment yang digunakan di PT Beraukol. Oke, selanjutnya itu ada latih mine operation. Latih Mine Operation atau LMO merupakan salah satu area penambangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Beraukol yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. LMO telah beroperasi sejak tahun 1965 dengan luas konsesi sebesar 24.191 hektar dan kapasitas produksi sebesar 15 juta ton batu bara dan lebih dari 120 juta BCM batuan penutup dipindahkan setiap tahunnya. Hasil model geokimia di LMO menunjukkan bahwa site ini memiliki potensi pembentukan air asam tambang yang cukup besar dibandingkan dengan site lain yang dioperasikan oleh PT Beraukol. Rasio material pembentuk asam, potentially acid forming atau PAF, dan tidak berpotensi membentuk asam non-acid forming NAF, yakni sebesar 70 berbanding dengan 30. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa itu air asam tambang. Air asam tambang atau AAT merupakan air dengan nilai pH yang rendah dan kelarutan logam yang cenderung meningkat, yang terbentuk karena adanya reaksi antara mineral sulfida, oksigen, dan air. Reaksi oksidasi melepaskan ion A+ ke dalam air, sehingga menurunkan nilai pH air. Dalam operasi penambangan terbuka, acid mine avoiding sangat sulit dilakukan pada area penambangan yang memiliki karakteristik dominan PAF, sehingga pembentukan AAT sulit dihindari. Karakteristik air asam tambang yang asam dengan kelarutan logam yang tinggi berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Air asam tambang merupakan isu utama yang sering muncul dari kegiatan operasi penambangan. Oke, air asam tambang terbentuk karena proses pengambilan bahan mineral tambang mengakibatkan terbukanya atau teroksidasi bahan mineral pirit atau FeS2 dan mineral sulfida lainnya. Kemudian mengalami oksidasi di permukaan tanah. Pada saat oksidasi berlangsung, maka terjadi penurunan pH air
dan peningkatan sulfat yang mampu membawa logam berat yang terkandung dalam batuan yang dilalui oleh aliran asam tersebut. Oke, ada selanjutnya itu apa dampak air asam tambang bagi lingkungan kita? Air asam tambang memiliki dampak serius terhadap lingkungan sekitar. Kandungan asam dan logam berat yang tinggi dalam air ini dapat mencemari sumber air, tanah, dan permukaan, mengancam kualitas air untuk keperluan domestik dan pertanian. Ekosistem akuatik juga terkena dampak negatif karena banyak organisme tidak dapat bertahan dalam kondisi asam yang ekstrim, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, tanah di sekitar area tambang dapat menjadi tidak subur, menghambat pertumbuhan tanaman, dan mengganggu ekosistem darat. Pencemaran ini juga dapat merusak infrastruktur seperti pipa dan jembatan akibat sifat korosif dari air asam itu sendiri. Secara keseluruhan, air asam tambang merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, memerlukan upaya penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan. Oke, lanjut ke dampak air asam tambang bagi lingkungan. Selain itu, tanah di sekitar area tambang yang terpapar air asam juga mengalami degradasi. Keasaman yang tinggi dan logam berat yang terserap oleh tanah dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi kesuburan tanah, dan bahkan mematikan vegetasi yang ada. Ini tidak hanya mempengaruhi flora lokal, tetapi juga fauna yang bergantung pada tanaman tersebut untuk makanan dan tempat tinggal. Dampak ini dapat memperluas area tandus dan meningkatkan risiko erosi tanah yang pada gilirannya bisa menyebabkan banjir dan sedimentasi di sungai dan waduk. Selain dampak fisik dan ekosistem, air asam tambang juga memiliki dampak kesehatan bagi manusia. Paparan langsung atau tidak langsung melalui konsumsi air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan gastrointestinal, kerusakan organ internal, dan masalah kulit. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan yang tepat terhadap air asam tambang sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu apa itu active treatment. Active treatment atau pengolahan aktif air asam tambang adalah pendekatan untuk mengatasi masalah air asam tambang melalui intervensi langsung dan berkelanjutan yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan teknologi untuk menetralisir keasaman dan menghilangkan logam berat dari air tercemar. Proses ini biasanya mencakup penambahan bahan kimia seperti kapur, kalsium hidroksida, soda abu atau natrium karbonat, atau kapur tohor, kalsium oksida, ke dalam air asam tambang. Bahan kimia ini bekerja dengan meningkatkan pH air, membuatnya kurang asam, dan menyebabkan presipitasi atau pengendapan logam berat seperti hidroksida atau karbonat yang dapat dihilangkan dari air. Salah satu keunggulan dari metode pengolahan aktif adalah kemampuannya untuk secara cepat dan efektif menangani air asam dalam jumlah besar dan dengan tingkat keasaman serta kontaminasi logam berat yang tinggi. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan tersendiri, termasuk biaya operasional yang tinggi karena kebutuhan akan bahan kimia, peralatan, dan tenaga kerja yang terus-menerus. Selain itu, pengolahan aktif menghasilkan limbah padat berupa lumpur logam berat yang memerlukan penanganan dan pembuangan yang aman untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Nah, ini berikut ini contoh dari penggunaan kapur sebagai aktif treatment pada pengolahan air asam tambang. Bisa dilihat di gambar
eh, bahan kimia kapur tersebut langsung dialirkan atau dialirkan ke aliran dari air asam tambang yang bakal mengalir ke sungai-sungai di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya itu ada metode active treatment di PT Berau. Evaluasi terhadap kualitas aliran air dilakukan di 3 lokasi LMO yang dapat mewakili 3 karakteristik air olahan berdasarkan tingkat asidi alkalinitas. Limpasan air yang berasal dari daerah tangkapan Water Monitoring Point 3 LT memiliki tingkat asiditas rendah dan masih memiliki alkalinitas. Sedangkan Water Monitoring Point 12 LT memiliki tingkat asiditas sedang di bawah 100 gram per liter CaCO3. Water Monitoring Point 7 LT merupakan area yang memiliki tingkat asiditas yang cukup tinggi. Oke, untuk WMP3, sistem pengolahan air asam tambang di WMP3 LT dibagi menjadi 2 sistem. Pengolahan pasif, open limestone channel sebagai unit pengolahan utama, pengolahan aktif metode konvensional sebagai pengolahan tambahan atau cadangan jika beban pengolahan meningkat dan melebihi kapasitas sistem open limestone channel. Daerah tangkapan WMP3 sebagian besar terdiri dari area revegetasi. Dari area revegetasi ini masih memiliki potensi pembentukan air asam tambang karena adanya erosi yang menyingkap material PAF. Pembangunan limestone channel diharapkan dapat meningkatkan air yang berasal dari area tersebut, sehingga dapat memenuhi baku mutu yang berlaku. Limestone Channel dibangun dengan panjang kurang lebih 100 meter dengan lebar dan kedalaman yakni 3 kali 1,5 meter. Air dari sistem Limestone Channel akan mengalir ke Water Monitoring Point 3. Pengolahan aktif pada WMP3 hanya akan dilakukan apabila kualitas pH di dalam kolam pengendapan mengalami penurunan karena kondisi tertentu yang mengakibatkan pengolahan pasif tidak efektif. Untuk WMP yang kedua yaitu WMP 7LT. Terdapat 2 metode pengolahan yang digunakan di Water Monitoring 7 yang menangkan aliran dari disposal area, yakni pengolahan aktif, yakni liming box, dan pengolahan pasif, yakni OLC, aerobic wetland, dan SAPS. Prinsip pengolahan air asam tambang dengan menggunakan liming box adalah dengan memanfaatkan pengadukan secara hidrolis untuk memperoleh larutan kapur yang akan memberikan reaksi penetralan ketika bercampur dengan air asam. Sistem pembubuhan kapur dilakukan melalui wadah box yang berisi kapur dengan valve yang akan otomatis terbuka akibat putaran kincir oleh kecepatan aliran air di bawahnya. Selanjutnya itu ada WMP 12LT. Metode pengolahan aktif di WMP 12LT dilakukan dengan menggunakan unit liming injection. Dengan menggunakan sumber listrik tenaga genset, proses pengadukan dilakukan dengan cara mekanis atau slow mixing untuk memperoleh larutan kapur yang homogen. Sementara proses pencampuran larutan kapur dengan air asam tambang dilakukan secara gravitasi dan memanfaatkan kondisi aliran turbulen untuk proses pencampuran kapur dan air asam tambang. Berikut gambar-gambar dari proses metode active treatment yang ada di PT Beraukol di site LMO. Ini yang pertama ada pembuatan open limestone channel untuk di Water Monitoring Point 3 LT. Terus ada gambar unit pengolahan liming box untuk Water Monitoring Point 7 LT. Dan terakhir itu ada unit pengolahan liming injection yang ada di
Water monitoring 12 intik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.